Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya. Kalau memang ini benar bahwa nama Puan masuk bursa cawapres Anies Baswedan ya, elit PDP, monggo tak kami halangi, begitu ya. Tetapi ingin menarik begitu kan, kalau memang Puan menjadi wakilnya Anies Baswedan itu menjadi catatan luar biasa di situ begitu. Pertanyaannya lantas bagaimana dengan Ganjar begitu? Ya kalau main kalau sudah Pak Ganjar sudah sudah diperhitungkan kalah, mending menjadi wakil Anies Baswedan, kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau anaknya Puan sudah menjadi wakil, apakah ibunya tidak akan mendukung begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Tetapi ini sangat realistis begitu kan? Saya rasa tidak mungkin begitu ya. Seorang Puan Maharani menjadi wakil Anies Baswedan begitu karena sudah mengusung Ganjar sebagai capres di situ begitu. Tetapi yang namanya politik bisa saja itu terjadi begitu. Ini menarik begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu nanti begitu ya. Apakah kalau bukan Puan, Pak Ahok begitu ya? Kalau bukan Ahok siapa lagi begitu ya untuk menjadi wakil Anies Baswedan. Tapi tunggu saja begitu. Tetapi ini menarik begitu bahwa persoalan dari koalisi perubahan kan menginginkan menang begitu kan. Bukan soal siapa cawapresnya begitu kan. Karena kita membangun bangsa bersama-sama. Kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. PDP keren ya, main di banyak kaki ya, itu baru politis, nggak baperan ya seperti cebong. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Mantap, ini ada ide berlian ya, usulan berita dari Gelora News ya. Saya pribadi sangat mendukung sehingga ya tidak ada penolakan dari ketiga partai koalisi pengusung Anies Baswedan. Insya Allah begitu juga pihak dari partai PDP setuju duet Anies Puan di 2024. Politik bisa saja itu terjadi ya. Karena dinamis begitu kan. Kita tunggu saja begitu ya. Ya, kalau saya dirasa Pak Ganjar akan kalah ya lebih baik ya mendapatkan wakil, kan begitu logikanya begitu. Tapi saya rasa tidak mungkin seorang Puan bisa menjadi wakil Presiden Anies Baswedan begitu ya tanpa persetujuan dari Ibu Megawati begitu. Nah begitu kan enak, adem sejuk saling ya bertegur sapa. Ayo mari berkompetisi di pemilu di 2024 dengan gembira. Jujur ya, bukan cawe-cawe. Saya mendukung ini ya. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi kita lihat saja ini kan asumsi orang begitu kan. Tidak hanya di justice begitu kan. Semua media-media kan menjustice begitu kan. Bagaimana kalau Anies Baswedan ya bergandengan dengan Puan, bergandengan dengan Pak Prabowo, bergandengan dengan Pak Erlangga, dengan Mohaimin, dengan Erick Thohir, dengan Pak Sandi, dengan Hovifah dan sebagainya begitu. Itu kan asumsi begitu. Tetapi realitas politiknya saya kira tidak mungkin begitu ya. Aku golput saja kalau Anies ya mau bubar, nggak mendukung Anies kalau dengan banteng. Ya karena pada akhirnya kita membangun bangsa bersama-sama, siapapun wakil Anies Baswedan, kan begitu logika kita begitu. Intinya apa? Intinya adalah bahwa kemenangan itu sangat mutlak di situ begitu ya. Kalau dia bilang monggo, itu dia paham bahwa elektabilitas Anies sangat tinggi, maka kepentingan partainya bermain ya. Beda jika elektabilitas Anies rendah, bisa saja itu terjadi begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini kalau memang benar itu boleh dikatakan ya politik stres. Jadi saya rasa ya yang pertama saya katakan bahwa itu tidak mungkin walaupun itu asumsi orang begitu kan. Karena masa Pak Ganjar sudah menjadi capres dari PDIP tiba-tiba ya Puan Maharani begitu mau wakil Anies Baswedan. Saya kira tidak begitu kan. Ya kecuali namanya politik, kalkulasi politik bisa saja itu terjadi begitu ya. Tetapi ya kita tunjukkan saja bahwa ini adalah spekulasi orang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, nama Puan masuk bursa cawapres Anies Baswedan, elit PDP, monggo tak kami halangi ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini dikutip dari Gelora ya, Ketua DPP PDP Perjuangan Said Abdullah mengaku tak masalah jika nama Puan Maharani ya masuk dalam radar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres di 2024. PDIP ya kata Said tidak akan menghalang-halangi wacana tersebut. Ya, karena ini kan hanya wacana begitu kan. Ya asumsi orang begitu. Ya terserah begitu kan. Seperti AHY asumsi bahwa akan masuk radar cawapresnya Pak Ganjar di situ begitu. Itu harus hargai orang betul begitu kan. Karena yang menjadi nyata bahwa saya kira tidak mungkin untuk menjadi cawapres Anies Baswedan karena di satu sisi sudah mendeklarasikan Pak Ganjar begitu ya.
Monggo Pak Anies mau cari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Mas Anies mau nyebut Mbak Puan pun boleh ya, kata Said ditemui di sekolah partai DPP PDP Lenteng Agung Jakarta. Tetapi ya, bagaimana kalau seumpama politik ini terjadi bahwa Anies Baswedan bergandengan dengan Puan Maharani? Lantas bagaimana? PDP akan bisa pecah di situ begitu ya. Tetapi ini menarik begitu ya. Ia menyampaikan bahwa setiap partai politik sebagai pengusung pasangan calon berhak mencari figur terbaik ya. Kan ya, setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan. Ini yang harus kita tunjukkan bersama bahwa ya segala sesuatu itu mungkin bisa terjadi begitu. Tetapi saya rasa jauh kalau PDP dengan masuk ke koalisi perubahan. Tetapi saya rasa secara hitung-hitungan ya menarik kalau Puan menjadi wakilnya Anies Baswedan di situ begitu. Lebih lanjut, ia menyebutkan nama Prabowo Subianto sebagai salah satu bakal calon presiden lain. Menurutnya, Prabowo juga mempunyai hak mencari figur sebagai pendampingnya. Sama halnya Bapak Prabowo yang mencari cawapres siapapun monggo ya, karena masih dalam batas kewenangan dan otonomi ya, serta kedaulatan partai masing-masing. Bahkan sebelumnya PDP sempat mengumumkan kalau nama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk ke radar calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sebaliknya ya, nama ketua DPP PDP bidang politik Puan Maharani ternyata masuk ke bursa cawapres Anies Baswedan. Menarik begitu ya. Sebagai informasi ya, bahkan ya ini sebagai informasi, AHY kini berada di barisan pendukung baca pres Anies di Pilpres 2024. Bahkan ya, Partai Demokrat masuk ke koalisi perubahan ya untuk persatuan KPP bersama Partai Nasdem, PKS ya dan Demokrat ya. Sementara itu ya, Puan menjadi ketua tim pemenangan pemilu PDP untuk Bancapres Ganjar. Bayangkan, saya rasa jauh begitu ya, sudah menjadi tim pemenangan di situ begitu ya. Masuknya Puan ke radar cawapres Anies itu diungkap oleh anggota tim 8 koalisi perubahan untuk persatuan KPP Dadang Dirgantara ya. Bahkan sempat masuk kata Dadang di Jalan Brawijaya Kemayoran ya. Sementara itu juru bicara Anies Sudirman Said mengumumkan kalau Puan masuk ke daftar panjang sebagai kandidat Capres Anies. Ini kan menarik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya mungkin dalam salah satu contoh misalnya inilah gaming politik ini harus dimainkan begitu kan. Agar apa? Agar orang itu di dalamnya tidak fokus terlebih dahulu kepada siapa sosok calonnya begitu. Ya, kita tahu bahwa politik itu dinamis, bisa saja itu terjadi begitu ya. Bahkan sempat masuk kata Dadang ya, sementara juru bicara Anies Baswedan ya Sudirman Said kalau nama Puan itu masuk daftar panjang begitu ya. Kan ada logistik dulu kan, semua figur potensi masuk ya. Dalam kesempatan yang sama ya, Said untuk sempat mengomentari ya soal masuknya nama AHY ke dalam jajaran kandidat cawapres Ganjar. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada PDP. Ini sesuatu yang indah. Semua ya tak tutup kemungkinan dan soal Pak AHY disebut sebagai cawapres Mas Ganjar. Kami berterima kasih terangnya. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi kita lihat kalau Puan masuk menjadi cawapres saya kira jauh di situ begitu ya. Ya, karena pada akhirnya kan dia kan pemenangan dari Pak Ganjar. Tidak mungkinlah masuk lalu kemudian memaksa Ibu Puan begitu ya. Tetapi yang namanya politik bisa saja itu terjadi begitu. Kalau memungkinkan Pak Ganjar sudah kalah nyongsep dan sebagainya bisa saja diterima begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen ya, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini. Karena yang sudah subscribe masih 5%, yang belum subscribe yaitu masih 95%. Artinya mari kita dukung channel Khodari Podcast Rakyat ini.